Saudara-saudara jemaat, kita berdoa untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami percaya dalam keadaan apapun, firman Tuhan terus jaya. Baik ibadah di gedung-gedung ibadah maupun penggunaan teknologi. Tuhan kuduskan supaya firman-Mu tetap berkuasa mengubah hidup kami, membebaskan kami, dan memulihkan keadaan kami. Urapi hamba-Mu yang memberitakan firman Tuhan dan umat-Mu yang mendengarkannya, khususnya melalui live streaming YouTube. Biarlah hanya kemuliaan Tuhan dinyatakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, khususnya jemaat Runggun GBKP Runggun Tangerang yang untuk pertama kali hari ini live streaming melalui YouTube. Kita akan baca firman Tuhan dari kitab Bilangan pasal 15 ayat 17 sampai 21. Demikianlah firman Tuhan. Lagi berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila kamu masuk ke negeri kemana kamu akan kubawa, maka apabila kamu makan roti hasil negeri itu, haruslah kamu mempersembahkan persembahan khusus bagi Tuhan. Tepung jelaimu yang mula-mula haruslah kamu persembahkan sebagai persembahan khusus berupa roti bundar, sama seperti persembahan khusus dari hasil tempat pengirikanmu. Demikianlah harus kamu mempersembahkannya. Dari tepung jelaimu yang mula-mula haruslah kamu menyerahkan persembahan khusus kepada Tuhan turun-temurun. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, menjua-jua kita kerina. Haleluya. Sekalipun kita dengar khotbah melalui live streaming, dan ini bukan sesuatu yang baru, karena ini terjadi di seantero dunia. Kita bersyukur kepada Tuhan. Minggu-minggu ini oleh Gereja Batak Karo Protestan disebut sebagai kerja rani atau panen raya. Nah, saya sendiri bukan orang Karo dan saya juga bukan jemaat GBKP, tapi saya pendeta di Gereja Kristen Oikumene di Indonesia, sering sekali melayani GBKP baik di Kabanjahe, di beberapa desa di Sumatera Utara, Ndokun Siroga, dan lain-lain. Dan di GBKP di Jabodetabek juga sering melayani. Jadi saudara-saudara, Tuhan itu mengikat janji dengan orang Israel. Ketika Tuhan membebaskan orang Israel dari Mesir, Dia bilang begini, inilah tanda bahwa aku Allah dan kamu umatku. Perhatikan, Tuhan bilang, ini tanda, aku Allah dan kamu umatku. Tandanya ialah kamu harus beribadah kepadaku. Jadi beribadah kepada Allah bukan sebuah tata cara liturgis gerejawi. Tapi beribadah kepada Allah adalah perwujudan ketaatan terhadap janji penyelamatan Allah bagi umat.
Dan salah satu unsur penting dari beribadah kepada Allah ialah mempersembahkan kurban. Ada macam-macam persembahan kurban. Dan persembahannya selalu dilakukan di atas sebuah mezbah. Makanya kita kenal di Perjanjian Lama, Nuh membangun mezbah, Abraham membangun mezbah, Musa membangun mezbah, Daniel membangun mezbah. Banyak sekali tokoh-tokoh Alkitab membangun mezbah sebagai tempat di mana mereka mempersembahkan kurban, tanda dia menyenangkan hati Allah. Mezbah bicara tentang hubungan manusia dengan Tuhan. Mezbah adalah tempat perjumpaan. Mezbah juga adalah private room orang-orang yang menyembah Tuhan. Dan mezbah bukan tempat yang seperti altar gereja. Mezbah bukan. Saudara-saudara yang baru pertama kali mungkin ikut live streaming, orang Batak bilang slow aja, santai aja, nggak usah tegang-tegang. Ya, jadi kita alami firman Tuhan dengan sukacita. Amin. Haleluya. Perhatikan saudara-saudara. Ayat ini Tuhan suruh Musa. Musa itu orang apa? Saya menduga dia orang Karo. Karena mereka main di padang gurun, di kebun-kebun. Kemungkinan dia marga Ginting atau dia marga Perangin-angin atau dia marga Purba. Bisa saja. Musa disuruh bicara kepada orang Israel. Masuk ke negeri yang akan kuantarkan kamu. Jadi mereka tidak hanya menyembah di padang gurun. Tapi Tuhan ingatkan, kalau kamu masuk ke tanah perjanjian itu, kamu harus mempersembahkan kurban buat aku. Dari apa? Ini menarik. Dari roti jelai. Saudara perhatikan ini. Jelai itu kita kenal ketika seorang anak kecil membawa roti yang dibuat dari jelai kepada Yesus untuk memberi makan 5.000 orang. Nah, kata jelai, roti jelai atau tepung jelai adalah kualitas lebih rendah dari gandum. Dan itu biasanya orang-orang kaya raya menggunakan jelai untuk memberi makan kepada hewan ternak. Roti jelai juga biasanya menjadi konsumsi orang-orang yang terbatas. Orang-orang miskin, orang-orang tidak berpunya, itu konsumsinya ialah jelai. Dia kualitasnya lebih rendah dari gandum. Nah, anehnya Tuhan suruh Musa kasih tahu orang Israel, kalau kamu sudah masuk ke tanah perjanjian itu, yang pertama-tama harus kamu persembahkan bukan emas dan perak, bukan gandum, tetapi jelai. Ini bicara apa, saudara-saudara? Bicara tentang kesederhanaan, keadaan apapun. Aku tidak hanya menerima yang hebat-hebat. Dari kehidupanmu yang miskin, yang papa, yang tidak punya apa-apa. Persembahanmu layak bagi Tuhan. Tapi lihat di gereja-gereja modern. Kita suka sekali membanding-bandingkan. Kita mengukur orang dengan jenis persembahannya. Oh, dia ini hebat kalau dia persembahkan lembu sapi. Karena itu dia harus duduk di tempat yang paling terhormat.
yang mempersembahkan jelai, kamu di belakang saja. Tuhan ingin mengingatkan orang Israel. Tuhan ingin mengingatkan gereja modern. Tuhan juga ingatkan GBKP dan khususnya Rungkun Tangerang. Apapun keadaanmu, kesederhanaan macam apapun, keterbatasan macam apapun, persembahanmu layak bagi Tuhan. Karena engkau juga ditebus dari Mesir, dibebaskan dari padang gurun, dan menikmati tanah perjanjian. Itulah hakikat kenapa justru masuk ke tanah Kanaan bukan emas perak yang diminta Tuhan, bukan gandum, bukan hasil yang hebat-hebat, tapi makanan untuk ternak dan orang-orang miskin. Dan saudara ingat peristiwa Yesus memberi makan 5.000 orang? 5 roti dibuat dari jelai seorang anak kecil. Dia kasih buat Tuhan. Dan saudara lihat, sesuatu yang sederhana, yang kecil, yang bagi orang lain tidak berguna, ketika ada di tangan Tuhan, dia tidak hanya melimpah, tapi dia memberkati banyak orang. Ini prinsip utama dari persembahan. Tapi perhatikan, di Alkitab pernah dicatat, persembahan Kain ditolak, Habel diterima. Persembahan Kain ditolak bukan karena dipersembahkan hasil pertanian. Lalu Habel mempersembahkan hewan ternak, bukan. Persembahan Kain ditolak karena dia memberikan sisa-sisa. Dan di gereja kita punya spirit Kain. Kita kasih sisa bayar ojek, sisa bayar Grab, sisa bayar taksi, sisa beli rokok, sisa belanja di pasar. Lalu kita mengharapkan kelimpahan dari Tuhan. No. Justru kita beri yang terbaik. Dan Tuhan tidak hanya kasih terbaik, dia kasih lebih melimpah. Bukan soal uang, bukan soal makanan, tapi kesehatanmu, masa depan keluargamu, masa depan anak-anakmu, turun-temurun tidak hanya menikmati tanah perjanjian, tapi mereka membesarkan kemuliaan Allah. Dan melalui hidup mereka, bangsa-bangsa berkata, kami menyembah Allah yang disembah oleh keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Nah, hari ini saudara-saudara, tema buat GBKP secara sinodal, kemarin saya bertelepon dengan Pak Moderamen, Bapak Pendeta Agustinus Purba. Dia terangkan kenapa persembahan khusus, karena ini minggu-minggu kerja rani atau panen raya. Panen raya selalu dihubungkan dengan hasil pertanian. Bagaimana dengan orang-orang di kota yang tidak punya kebun? Panen raya selalu hubungannya pertanian. Dan saya kira kita semua baik di kota maupun desa selalu mengharapkan ada panen. Amin saudara-saudara. Oh iya, kita semua mengharapkan panen. Pendeta juga perlu panen. Gaji tiap bulan. Pegawai negeri juga perlu panen. Ya, sopir trek, sopir ojek, sopir gokar juga perlu panen. Jadi panen sama sekali tidak hanya sekedar hasil pertanian. Tapi panen bicara tentang kelimpahan. Panen bicara tentang berkat yang disediakan. Dan karena itu Tuhan ingatkan orang Israel, aku tidak butuh yang hebat-hebat. Aku hanya butuh dari kesederhanaanmu, keadaanmu apa adanya, yang terbaik dari hidupmu. Maka kemudian saudara-saudara, Rasul Paulus mengingatkan orang di Roma, persembahan yang terbaik, persembahan yang berkenan di hati Tuhan, yang kemudian disebut ibadah yang sejati, atau terjemahan bahasa Inggrisnya disebut ibadah yang reasonable, yang masuk akal, yaitu tubuhmu engkau persembahkan. Kalau kita persembahkan uang, kita persembahkan hasil panen, itu persembahan yang mati. Tapi kalau persembahkan hidupmu, tubuh, roh, jiwamu kepada Tuhan, maka semua yang lain akan ikut serta. Pertanyaannya gini saudara-saudara, kenapa mesti ada persembahan buat Tuhan? Apakah Tuhan kekurangan? Apakah Tuhan lapar?
Apakah Tuhan tidak punya persediaan apa-apa? Kok kita persembahkan buat Tuhan? Saya mau beritahu prinsip ini. Allah peduli dengan orang-orang yang miskin. Allah peduli dengan orang-orang yang homeless. Allah peduli dengan orang-orang yang tidak punya apapun. Karena stratifikasi manusia itu berbeda-beda. Bahkan Yesus sendiri pernah berkata, kamu memberi untuk dia yang lapar, bagi dia yang telanjang, bagi dia yang sedang sakit, bagi dia yang tidak punya rumah, kamu sudah memberikannya bagiku. Artinya apa? Persembahanku sebuah Tuhan menunjukkan bahwa gereja ikut memikul tanggung jawab misi Allah untuk menolong orang-orang yang sedang terpuruk. Allah lawat mereka melalui gereja, dan gereja bertanggung jawab untuk mewujudkan misi Allah, menolong mereka yang berkekurangan. Saya menyelesaikan sekolah teologi saya, S1 saya di Ambon, mendapat beasiswa dari seorang janda di negeri Belanda. Kami waktu itu banyak mahasiswa tahun 80-an. Banyak sekali mahasiswa yang dapat beasiswa dari para janda. Karena di negeri Belanda, orang-orang semacam itu dipelihara negara. Sehingga gaji mereka, pensiun mereka, itu dipersembahkan untuk pendidikan teologi di berbagai negara berkembang. Saya salah satu yang menerima beasiswa, tentu karena prestasi. Yang berprestasi tapi orang tuanya terbatas. Bapak saya seorang pendeta, sangat terbatas di kampung. Kami hampir setiap hari jembat bawa natura gantung di dapur. Kita bangun pagi sudah ada ikan satu tusuk di sana. Kita bangun lagi sudah ada paha babi. Tapi kalau kita masuk di BPK Karo ya kita bayar. Kalau di kampung dibawa ke rumah itu. Dan itu kebiasaan. Nah waktu saya pergi ke Belanda, saya ingin memberi rasa hormat saya buat janda itu. Tetapi ternyata dia sudah meninggal dunia. Bahkan saya nggak pernah ketemu dia. Sampai hari ini. Sejak tahun 81 saya kuliah. Tapi saudara perhatikan. Para janda yang mempersembahkan dana pensiun mereka untuk menopang Injil melalui anak-anak yang bersekolah jadi pendeta. Injil telah diberitakan ke segala penjuru dunia. Injil telah dinikmati oleh bangsa-bangsa. Itu untuk menunjukkan bahwa persembahan mereka berdampak. Maka saudara-saudara hari ini oleh GBKP karena situasi COVID, ada jemaat tertentu yang sudah bikin kerja rani. Di Jakarta itu saya lihat di YouTube, itu Pasar Minggu, GBKP Pasar Minggu, atau GBKP Rawamangun, mereka sudah bikin kerja rani. Nah saya dengar GBKP Runggun Tangerang itu akan bikin kerja rani pada bulan September. Khotbah hari ini mengingatkan kita bahwa kita juga akan terlibat dalam panen raya, memberi yang khusus buat Tuhan. Supaya apa? Supaya orang-orang yang terbatas, orang-orang yang berkekurangan, orang-orang yang tidak punya juga akan diberkati Tuhan. Maka ambil keputusan hari ini. Kita semua ingin diberkati. Dan karena itu mari kita memberkati orang lain. Sediakan persembahanmu, sediakan bagianmu. Dan Tuhan berjanji, ini janji Tuhan. Dia tidak pernah kasih setengah-setengah. Mungkin uang kita tidak terima. Mungkin barang yang hebat kita tidak terima. Tapi yang kita terima ialah kesehatan kasih karunia Allah. Anak-anak kita akan kuat menghadapi situasi apapun. Anak-anak kita akan dilepaskan untuk menjadi berkat buat bangsa-bangsa. Karena engkau telah terlibat dalam misi Allah untuk menyelamatkan dunia melalui persembahan khusus buat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara jemaat.
bujur melala. Haleluya. Amin. Menjua-jua kita kerina. Mari tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, hamba-Mu terbatas untuk menjelaskan firman-Mu secara sempurna. Tapi Roh Kudus menolong kami, khususnya umat-Mu yang sedang live streaming, untuk mengalami kuasa firman, terlibat dalam pekerjaan mulia Tuhan, terlibat dalam misi Allah untuk menolong orang-orang yang terbatas. Tapi juga kami memberi persembahan khusus sebagai tanda bahwa kami adalah umat kepunyaan Allah dan Allah disenangkan. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur untuk firman-Mu. Haleluya. Amin.